Audio Jungle. Agenda Timnas Indonesia usai menang atas Curaçao. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Indonesia berhasil meraih kemenangan 2 kali atas Curaçao dalam FIFA Matchday, yakni dengan skor 3-2 dan 2-1. Namun, pertandingan FIFA Matchday jadi laga yang terakhir untuk Timnas Indonesia senior jelang Piala AFF 2022. Piala AFF 2022 akan berlangsung mulai 20 Desember 2022 sampai 16 Januari 2023 di Kamboja. Sintayong menegaskan tidak akan melakoni laga uji coba jelang event bergengsi di Asia Tenggara tersebut. Sebab jadwal pelatih asal Korea Selatan itu cukup padat. Sintayong setelah ini akan menjalani pemusatan latihan atau training center Timnas U19 Indonesia untuk persiapan putaran final Piala Asia U20 2023. TC Timnas U19 Indonesia akan berlangsung di Turki dan Spanyol selama Oktober hingga Desember. Saya bersama tim U19 akan mengadakan TC mulai 10 Oktober sampai 4 Desember, kata Sintayong usai laga Indonesia versus Curaçao. Jadi tidak ada TC untuk senior, begitu juga uji coba, ujar dia melanjutkan. Hal tersebut sesuai dengan yang diutarakan oleh Direktur Teknik PSSI Indra Safri. Sebelumnya, Indra Safri menerangkan TC Timnas U19 akan berlangsung di Turki dan Spanyol. Tanggal 10 kami berangkat ke Turki, setelah itu 1 bulan kemudian kami pindah ke Spanyol, ucap Direktur Teknik PSSI Indra Safri pada 20 September. Kami akan melakukan beberapa uji coba di Turki dan Spanyol, diusahakan nanti melawan negara-negara yang lolos ke Piala Dunia U20, ujar Indra. Di Turki sekitar 4 kali uji coba, di Spanyol juga lebih kurang sama, imbuh Indra. Durasi TC Timnas U19 tersebut membuat pemusatan latihan untuk level senior sedikit terbatas. Sehingga Sintayong memilih untuk meniadakan uji coba Timnas senior saat Piala Dunia 2022 berlangsung atau jelang Piala AFF 2022. Selain tampil di Piala AFF 2022 tanpa uji coba, Timnas Indonesia juga bakal kehilangan beberapa pemain pilar yang merumput di luar negeri. Mereka yakni Alkan Bagat, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman. Bukan FIFA Matchday, jadi kita tidak bisa panggil pemain-pemain. Jadi tidak ada uji coba sebelum AFF, jelasin. Sementara Asnawi Mangkualam, Sadil Ramdhani, dan Pratama Arhan besar kemungkinan bisa diupayakan. Sebab Liga Korea Selatan, Liga Super Malaysia, dan Liga Jepang berakhir pada bulan Oktober nanti. Audio Jungle. Penjelasan pelatih Curaçao terkait permainan keras anak asuhnya saat lawan Timnas Indonesia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pelatih Timnas Curaçao, Remco Vicentini mengakui anak asuhnya bermain dengan tensi tinggi saat menghadapi Timnas Indonesia. Timnas Curaçao kembali menghadapi Timnas Indonesia pada Selasa 27 September 2022. Ini duel kedua antara Timnas Curaçao versus Timnas Indonesia di FIFA Matchday. Namun sayang jalannya laga yang terlaksana di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat itu berlangsung cukup keras, terutama pada babak kedua. Pemain Timnas Curaçao terlihat beberapa kali melakukan pelanggaran kepada pemain Timnas Indonesia. Hal itu pula yang menyulut kemarahan para supporter. Puncaknya terjadi pada menit ke-80. Pemain Curaçao Juninho Bakuna diganjar kartu merah usai melanggar Marcelino Ferdinand. Keputusan wasit ini sempat membuat Juninho Bakuna geram. Pemain bernomor 7 kemudian meluapkan emosinya dengan menendang bola ke arah supporter. Setelah kejadian itu, tensi pertandingan semakin panas. Lagi-lagi beberapa pemain Timnas Curaçao melakukan pelanggaran keras. Tensi pertandingan yang meninggi pun diakui oleh pelatih Curaçao Remco Vicentini. Remco kemudian menjelaskan terkait apa yang dilakukan anak asuhnya. Menurutnya,
Pemainnya kesulitan mengendalikan emosi karena masih berusia muda. Selain itu, Remco berpendapat bahwa para pemain timnas Curaçao tidak menyangka jika pertandingan bakal berlangsung panas dan sulit karena hanya merupakan laga uji coba. Ya, permainan kesulitan untuk mengendalikan emosi karena mayoritas dari mereka adalah pemain muda, kata Remco. Kita mengira laga persahabatan akan berlangsung mudah di mana kedua tim sama-sama menang. Tapi ternyata tidak, ujarnya. Sementara itu, pada kesempatan ini timnas Indonesia kembali berhasil mengalahkan Curaçao. Skuad Garuda menumbangkan Curaçao dengan skor 2-1. Dua gol timnas Indonesia dicetak oleh Dimas Derajat pada menit ketiga dan Dendi Sulistiawan di menit ke-87. Sedangkan gol timnas Curaçao dicatatkan oleh Jeremy di menit 47. Atas hasil tersebut, timnas Indonesia berhasil catatkan rapor positif dalam daftar peringkat FIFA saat ini. Pada perhitungan yang dilakukan oleh FUTI Ranking, timnas Indonesia berhasil menambah 7,30 poin usai kemenangan tersebut. Timnas Indonesia juga berhasil naik 4 peringkat pada bulan September 2022. Jika ditotal, timnas Indonesia menambah 14,71 poin pada bulan September 2022 menjadi 1033,9. Jika direkap, timnas Indonesia berhasil merangkak ke posisi 152 untuk peringkat FIFA per Oktober 2022. Tentu, kenaikan peringkat FIFA tersebut terasa manis bagi timnas Indonesia. Pasalnya, hasil didapatkan timnas Indonesia melebihi para pesaingnya di Asia Tenggara. Audio Jungle. Hasil timnas Indonesia versus Curaçao di pertemuan kedua. Garuda menang 2-1. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Hasil pertandingan timnas Indonesia versus Curaçao di pertemuan kedua akan dibahas di sini. Laga ini digelar di Stadion Pakansari, Selasa 27 September 2022. Ini merupakan pertemuan kedua setelah di Bandung pada Sabtu 24 September 2022. Dalam pertemuan itu, timnas Indonesia sukses menang dengan skor 3-2. Keunggulan sukses unggul ketika laga baru berjalan 3 menit. Sebuah tembakan keras dari Witan Sulaiman berhasil dimaksimalkan oleh Dimas Derajat. Curaçao berusaha untuk memperkecil ketertinggalan, namun pertahanan timnas Indonesia yang diterapkan oleh Sintayong tak mampu ditembus Leandro Bacuna dan kolega. Di babak kedua, Curaçao menurunkan Jeremy Antonisi untuk menambah daya gedor. Pilihan pelatih Remco Bisantini terbukti ampuh karena baru semenit laga bergulir, Curaçao mampu mencetak gol untuk menyeimbangkan skor. Sebuah eksekusi tendangan bebas dari Ricky Kambuaya sempat memberi ancaman. Sempat dimentahkan oleh pemain Curaçao, namun tendangan jarak jauh Rahmat Irianto masih melebar dari gawang. Sintayong merespon dengan menurunkan Marcelino Ferdinand. Sang bintang timnas Indonesia U20 mengambil tempat Ricky Kambuaya di lapangan. Sadil Ramdhani sempat memberikan ancaman beberapa saat kemudian. Aksinya melewati pemain Curaçao masih bisa dimentahkan oleh kiper. Sintayong kemudian melakukan 2 pergantian ganda dengan memasukkan Muhammad Rafli dan Dendi Sulistiawan. Mereka menggantikan Egy Maulana Fikri dan Dimas Derajat. Menit ke-72, Muhammad Ferrari dan Ramadan Sananta masuk ke lapangan. Sadil Ramdhani dan Pratama Arhan ditarik keluar. Yakob Sayuri memberikan ancaman di menit 75 dengan menusuk ke kotak penalti. Namun upaya masih mengenai tubuh pemain bertahan Curaçao. Curaçao harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-80 karena Juninho Bacuna di kartu merah. Wasit mengganjarnya dengan kartu kuning kedua setelah melakukan pelanggaran keras. Menit ke-87, Witan Sulaiman beliuk-liuk di kotak penalti Curaçao. Umpannya melewati celah kaki para pemain Curaçao dan mampu diteruskan oleh Dendi Sulistiawan yang tak terkawal. Hingga akhirnya tidak ada gol lagi yang tercipta di antara kedua tim. Indonesia pun menang dengan skor 2-1. Timnas Indonesia 4-2-3-1. Syahrul Fadil, Pratama Arhan, Alkan Bagat, Ricky Ridho, Yakob Sayuri, Muhammad Irianto, Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Sadil Ramdhani, Dimas Derajat. Cadangan
ada Riyandi, Nadeo, Asnawi, Farudin, Koko Ari, Marcelino, Klok, Abimayu, Dendi, Sananta, dan Rafli. Pelatih Sintayong.